Pun Jokowi tidak pernah akan menunjukkan ijazah, nggak punya ijazah ya. Jadi ini digombalin, ditipu, bohong-bohongan sekali ya, bahwa sejak dulu kalau dia punya dengan gagahnya mengatakan ya, tapi selama ini kita juga dianggap dungu, lebih dungu dari Joko Pret ya. Nah, jadi ini harus kita akhiri ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa bebas dari Jokowi ini yang bertumpu di atas kebohongan, keculasan, penipuan, kemunafikan. Ini harus dipenggal sama sekali. Assalamualaikum. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Sekarang kan lagi ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Menurut Abang tadi memantau persidangan itu seperti apa nih? Ya. Jadi yang jelas kami agak kecewa ya dengan sikap ketiga majelis hakim yang tidak secara objektif ya. Jadi masih sepihak saya mendengar tadi ya. Jadi kami berharap bahwa mudah-mudahan ketiga majelis hakim ini terbuka hati nuraninya untuk menegakkan keadilan, kejujuran ya. Itu yang penting. Ya, berarti profesionalisme ini untuk khusus di Pengadilan Negeri itu dituntut betul ya. Karena harus secara integritas memiliki daya kerja yang baik ya. Ya, nah, yang jelas profesionalitas hakim itu harus ditunjukkan di depan khalayak ya, pengunjung. Karena ini kita semua ini menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Jadi tidak boleh hakim itu main-main. Sama di mata hukum. Itu, Bang. Berarti kalau gitu tidak taat hukum ya? Tidak taat hukum. Dia tidak memberikan teladan yang baik Iya, ya. oke. Dia pengkhianat dan pembohong ya. Iya, siap. Gitu. Oke. Selama 20 tahun ya sudah membohongin rakyat. Iya. Ya. Kebijakan-kebijakannya juga sudah merugikan rakyat. Ya, itu. Sip, terima kasih Bang. Ya. Memeriksa alat bukti. Coba dia memaafkan saja dan oke lah ditulis tangan, dicoret sedikit, diperbaiki coba nih salah satu dari kuasa hukum penggugat nih, boleh nggak sih sebenarnya diperbaiki aja sih sebentar di situ, nggak usah bertele-tele, gimana Bang? Sebetulnya tidak ada larangan nggak di KUHP perdata? Hanya itu kan kebijakan hakim, soal hakim. Karena hakim dalam hal persidangan, karena hakim yang paling bertanggung jawab. Nah, bisa jadi sebetulnya memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya? Oke, sekarang ini harusnya huruf Kan bisa direvoi.
Jadi Pak Taufik itu menomori dengan P11, P12, P13. Dia mintanya P1, P2, P3, P4 gitu. Cuma begitu doang. Itu saja kesalahannya. Jadi kita semua yang dari Semarang, dari Aceh, dari Jakarta, dari Bekasi itu paling jauh banget tuh. Ada yang dari Jogja. Dari Tasik. Iya. Dari Bekasi paling jauh. Oh jauh banget gila. Planetnya beda. KPK aja OTT-nya sampai lama banget baru nyampe Bekasi. Oke, lanjut. Gimana Bang Rismon pendapatnya? Pendapat saya apa ya? Pasti ditertawakan rakyat. Ya, esensinya apa sih? Nomor surat aja. Ya, seperti apa ya? Jadi kayaknya ada kekhawatiran kita ramaikan, kita publikasi secara besar-besaran. Terus nanti tadi Pak Bagas dan ahli-ahli lain siap. Ya. Terus masyarakat tahu, ujung-ujungnya nanti saya takut seperti kasus-kasus sebelumnya ini. Kemarin terakhir Pak Subhan Palal juga Di NO. tidak berwenang. Ya. Saya kira nggak tahu Pak Amin Rais setuju atau enggak. Oke. Ini kayaknya people power ini jawabannya. Waduh. Ya dengan cara damai. Tapi kita unjuk rasa Dan jutaan. ada satu lagi Bang. Jadi tanggal 30 itu tidak boleh menghadirkan saksi dulu karena mereka minta suratnya diterima dulu dan mereka periksa dulu. Oh. Jadi Ya, jadi saksi pun belum boleh hadir di tanggal 30. Jadi hanya surat saja, baru mereka mau periksa dulu, mau baca dulu. Termasuk tergugatnya UGM, Ova Emilia kepingin baca dulu katanya. Kami juga akan menggugat Kemdikdasmen khusus ya. Kemdikdasmen khusus. Nanti kita ini surati dulu Kemdikdasmen, tapi kita gugat nanti mungkin di KIP atau di mana lah, pokoknya kita harus berjuang terus. 1865 ya. Masa Gibran nggak lulus SMA bisa jadi Wapres, dan 2029 saya selalu bilang, saya yakin-yakinan ini yakinnya ini orang pasti jadi presiden 2029 kalau rakyat nggak turun. Coba Jutaan rakyat nggak turun. Coba Bang Rismon bacakan nomor 2 nih. Pasal. Apa ini? Bacakan aja. Pasal 1865 BW Burger League Wetbook yang menyatakan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dan dapat juga dilakukan dengan cara lain. Ini undang-undang. Jadi bisa bersamaan sebenarnya. Tapi mungkin hakimnya mengesampingkan Burger League Wetbook ini. Ya kembali lagi ya pada rakyat. Saya rakyat biasa. Kesini pun kami urunan. Ya bro, urunan. Patungan naik hiace. Jadi nggak ada. Ini memang murni kehendak rakyat. Nggak ada orang besar di balik ini ya. Lu yang besar. Wah ini main fisik ini kalau begini. Enggak kan badannya besar. Iya. Jadi nggak tahu ya. Saya udah pada titik hopeless. Katanya cari keadilan di pengadilan. Pengadilan untuk mencari keadilan. Ijazah ditunjukkan di pengadilan. Iya. Gibran diadili di pengadilan, enggak juga. Kemarin berkas-berkasnya digugat oleh Pak Subhan Palal. Terus mau kemana sih negara ini? Kalau kalian masih bungkam, ya rakyat itu yang masih berpikir nggak hari ini, berpikirnya nggak hari ini kita. Anak cucu kalian itu loh pikirin. Coba, ini orang yang lulusan SMP ini, lulus nggak? Lulus nggak sih? Ya nanti kita tanya lagi ke SMP Negeri Solo ya. Kita tanya nanti. Yang pasti dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri, dan sudah kita tulis dalam buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, Januari kita publikasi launching besar-besaran, ya supaya masyarakat sadar, Termul pun bisa tobat. Bayangkan ini lulusan SMP nanti yang akan memimpin kita hampir 300 mungkin 2029 nanti. Hampir 300 juta dipimpin oleh ini orang yang menurut isu juga pernah kena tangkap narkoba. Itu isu ya. Nah, katanya sih Kapolresnya saat itu Listio Sigit Prabowo. Oh katanya ya. Katanya tadi ya kan. Memang beliau pernah Kapolres Solo dulu ya. Pernah. Bayangkan, oke dah itu diabaikan. Tapi inilah dengan lulusan SMP. Halo,
pengambil keputusan lulusan SMP yang sudah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Masa omongan saya ini dikatakan termul narasi kebencian sih? Apakah saya harus menjilat baru saya dibilang nggak membenci? Nggak tahu ini. Ya rakyat, kalau zamannya Pak Amin Rais bisa reformasi digerakkan. Nah, sekarang saya menjelaskan. Ya. Silakan Pak Resmon. Itu loh. Apa namanya itu? Baca. Pak siapa? People power. Oh, di belakangnya. People Power. Kalau People Power jilid 2. jilid 2. People Power jilid 2 luar biasa. Tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh besar tahun 98 termasuk Pak Amin Rais, mahasiswa dan lainnya itu bisa menggerakkan rakyat, membuat perubahan, dan ternyata sekarang hasil perubahan itu adalah ujungnya at the end of the day setelah 98 tahun 2025 sekarang kita memiliki wapres yang nggak lulus SMA. Ini berarti mundur sampai titik ini hasil reformasi hanya melahirkan seorang wapres yang nggak lulus SMA, lulus SMP katanya. Itu pun katanya ya. Kalau lulusan SMA, makanya rakyat pikirkan, ini orang sudah menjanjikan 19 juta. Ketika ditanya di TV itu ada, Mas Wapres, sekarang di medsos masih banyak loh yang menanyakan Mas Wapres 19 juta. Terus saya jawab, iya. Ketika saya dipilih pertama kali, yang saya kunjungi adalah Kementerian Pendidikan supaya kurikulumnya mengenai AI, coding, machine learning. Itu nyambung gak? Tapi setahu saya Bang, ini logika orang awam ya yang tidak mengerti hal-hal itu. Menurut saya contoh gerbang tol. Karena sudah diganti AI dan machine learning, malah lapangan kerja berkurang. Makanya justru di negara maju AI Ya kan? itu justru mereduksi, mengurangi Lapangan jumlah pekerjaan. lapangan pekerjaan diambil alih oleh AI. Ini makanya saya bilang nggak relevan. Jadi Yang 19 ditanya juta itu apa Bang? Makanya yang ditanya penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, yang dijawab AI, coding, machine learning. Oh, maksudnya- Di mana ini adalah himpunan ilmu yang justru mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Maksudnya dia itu mengurangi 19 juta lapangan pekerjaan Bang. Oh, dengan AI itu ya? Dengan AI. Begitu. Terima kasih ya Mas Gibran. Pekerjaan kami mau kau ambil dengan AI. Nah, jawabannya kalau Nanti ada semua wartawan AI lagi. di tempat-tempat rakyat mencari keadilan yang namanya pengadilan, itu semua di NO. Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih. Saya nggak tahu, udah basah selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ya. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itulah munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan tentu. Ya, pada saat membuat keputusan dibutuhkan seseorang yang punya pengalaman, punya rasio yang tinggi. Kalau ini saya putuskan dampaknya apa loh? Bayangkan seorang lulusan SMP, bisa nggak begitu? Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah people power. Yang sudah diwakili oleh Bapak di belakang ini ya. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Harus people power. Jadi Blok ada pepatah ya. Dalam bahasa Prancis, histoire se répète. Dalam bahasa Inggris, history repeats itself. Jadi setiap pasti berulang kembali.
Jadi saya kira ini sudah waktunya kita tidak usah dan jangan pernah karena hati saya tadi menangis ketika Pak Syanipar ini mengatakan hopeless, jangan hopeless Pak, masih ada harapan, ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu insya Allah ya. Ada sinar. Jadi saya kira saya mengingatkan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara, bukan pada pemerintah. Pemerintahnya pemerintah bandit, koruptor, pemerintah yang betul-betul ugal-ugalan, ya, sudah didikte oleh syahwat politik yang kurang ajar itu, maka tentu ini sebuah people power yang terpuji. Jadi karena itu kita tetap saja kita bersama RRT dan juga 5 tokoh yang lain, insya Allah ya. Jadi memang godaan perjuangan itu kadang-kadang kita hampir putus asa. Tapi jangan pernah putus asa. Karena putus asa adalah dosa katanya ya. Nah jadi pokoknya terus saja kibarkan terus perlawanan RRT itu. Saya sebagian besar rakyat yang waras berpikir rasional dan bertanggung jawab itu tidak sepakat dengan langkah-langkah rezim Prabowo ini yang ternyata masih didikte ya. Bukan saja oleh Jokowi didikte, bahkan ini Pak Prabowo ya, oleh Kapolri luar biasa. Kapolri berani melawan MK, berani melawan presiden. Jadi apa-apa negara yang sudah hopeless, nah supaya hopeless jadi hopeful, memang akhirnya kedaulatan rakyat itu segala-galanya. Jadi saya pernah dulu ketika masih muda ya, itu katakanlah dengan teman-teman yang lain itu menggunakan istilah people power, maka mungkin sekali harus ada pengulangan. Kali diteruskan saja, kita bisa bubar. Jadi saya contohkan, Yugoslavia itu negara Eropa Timur terkuat. Presidennya Joseph Tito, temannya Bung Karno, temannya Nehru dan lain-lain. Itu bubar lenyap ya, pada 1 Juni 1991. 6 hari kemudian USSR, Union of Socialist Republic, Uni Soviet itu bubar, tidak ada lagi itu Soviet itu, sudah lenyap dari peta sejarah. Nah, jadi saya cuma menanamkan jangan pernah putus asa, ya. Jadi kita tetap belakang pahlawan-pahlawan yang akan menegakkan kejujuran, truth and justice dan keadilan, ya. Jadi ini barangkali ada hikmahnya setelah ada proses hukum yang abal-abal, ternyata ada saya dari Jogja sudah mata kepala dan SD bagaimana proses peradilan itu abal-abal. Jadi ditunda-tunda supaya kita jadi putusan, kemudian kita angkat tangan, wassalam, kemudian jokopret, menari, dansa dan lain-lain. Jadi pungkasnya saya punya semacam adagium, ya. Itu ada rule of thumb yang pasti betul ya, dalam kenyataan sejarah. Tidak ada kezaliman, tidak ada eksploitasi, tidak ada kebohongan, tipu-tipu yang tidak hancur. It is a matter of time. Ya. Memang akhirnya waktu. Ya. Waktu ini akan berbanding positif ya, dengan kehendak rakyat. Kalau rakyat juga cuma diem saja, diinjak-injak, dia tidak merasa tidak merasa marah dan lain-lain, ya kemudian kezaliman akan berkepanjangan. Tapi kalau rakyatnya, mahasiswanya, ya, sarjananya dan lain-lain itu angkat kepala, kemudian terjadi perubahan. Jadi saya ingat sekali dulu waktu akan ada penggusuran Pak Harto itu,
saya tanya kepada Jenderal Bintang 4, nama tersebut, Pak, jadi ini pimpinan Kelas TNI itu milih memihak Pak Harto dan keluarga atau rakyat Indonesia? Kalau bisa Pak Amin kedua-duanya. Pak nggak bisa Pak, dua-duanya gimana? Gitu. Saya katakan tadi, ya, pemerintah itu bisa jadi korup, bisa menipu dan lain-lain. Kalau negara sampai kapanpun akan berdiri. Jadi saya kira ada rumus sederhana juga. Saya pernah tanya pada Pak Jenderal Bagio HS. Dia bilang, Mas Amin, TNI itu KDRM untuk rakyat. Jadi kalau kita melihat pendemo 10.000 itu kita bubarkan, 100.000 itu kita awasi. Kalau lebih 100.000 TNI ikut rakyat. Nah jadi ini rumus-rumus sederhana yang akan berulang kembali insya Allah ya. Jadi pokoknya kita terus saja ya, istamiru ya. Go ahead ya. Never retreat kata-kata Bung. Terima kasih. Oke. Nah, saya mau menggarisbawahi nih. Kalau dari kata-kata Pak Amin tadi kan katanya 100.000 TNI ikut rakyat. Saya yakin sekali yang menonton persidangan hari ini lebih dari 200.000, lebih dari 1 juta bahkan ini. Ya, jadi coba kita tunjukkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta apakah kita setuju dengan cara-cara mereka ini. Nah, kalau Bang Rismon kan tadi tidak setuju, kalian setuju atau tidak? Dan tanggal 30 yang seharusnya kita semua bertahun baru, ya saya harap masyarakat yang hari ini datang lagi. Ya saya juga terpaksa Pak. Dan saya nggak bisa kita tinggal diam bahwa wah nomornya salah, ini nggak jadi. Wah itu kan kacau sekali ya Pak ya. Jadi insya Allah bisa berubah opini positif insya Allah. Ya semoga publik semua yang menonton ini menunjukkanlah kepada Pengadilan Negeri Surakarta dan kepada hakim-hakim ini apa yang harus mereka lakukan. Kita pinginnya cepat Pak ya. Gitu. Gimana Bang Rismon? Oke. Lanjutkan lagi. Untuk terakhir, ya, kita itu rakyat. Memang abstrak ya, seolah-olah bagi penguasa itu rakyat itu siapa sih rakyat? Yang kumpul juga dikit. Jadi mereka bicara number seperti dibilang Pak Amin Rais. Your number berapa sih? Oh cuma berapa sih kita di sini paling 200 orang. Sepele mereka. Bahkan 10.000 sampai mungkin 20.000 sepele. Tapi begitu rakyat keluar dari rumahnya 100.000 ke atas, baru mungkin Presiden Prabowo Subianto akan teringat apa yang terjadi di Reformasi 98. Kalau rakyat nggak bergerak, maka ini dianggap seperti angin lalu kok. Tinggal pentolan-pentolannya aja dipenjarakan udah kok selesai barang. Tadi juga saya tadi kan bicara dengan pengacaranya Pak Jokowi tadi kan, saya tanya apakah kemungkinan minggu depan bisa dihadirkan ijazah Jokowi? Jawabannya lucu banget Pak. Kayak kambing hitam kan polisi terus. Jokowi ini memang kurang ajar, memang Jokowi bener kurang ajar banget, penipu habis. Dibilang sama pengacara itu bahwa ijazah itu tidak mungkin kami bisa hadirkan karena dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Memangnya lebih tinggi Polda apa hakim? Pengadilan kan gila itu pengacara. Itu bisa dipaksa. Ada penjabatai katanya. Tidak bisa kan udah selesai. Apalagi untuk apalagi? Berarti ijazah Jokowi itu masuk kejahatan, makanya dipegang. Nah, izin Pak, saya tambahkan. Mungkin Pak Amin Rais tahu terkait dengan masalah pengecekan ijazah. Pak Amin kan katakanlah orang lama ya. Dulu ada ketentuan Bank Indonesia mengenai 3D, dilihat, diraba, diterawang. Dan ketentuan 3D ini itu disosialisasikan oleh Polri. Itu bisa dicek di dalam Instagram Polri. Dalam gelar perkara khusus kemarin itu Pak Amin, Dr. Rismon ini hanya bisa dilihat, hanya bisa melihat aja. Diraba tuh nggak bisa, diraba-raba tuh nggak bisa, Pak Amin. Apalagi di terawang. Nah, kalau hanya bisa dilihat, diraba, di terawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Jadi sesuatu yang tidak measurable, tidak bisa diukur, tidak bisa seeable, tidak kelihatan, ya itu pasti gaib.
Berarti nanti dalam ijazahnya kan gaib. berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan. Bukan menerawang lagi, Pak. Dia mesti pakai ada, kan udah jelas ahli udah datang, didatangkan. Iya, Jadi Pak. kalau begini, Pak, saya potong, Iya. Pak. Kalau gelar perkara khusus kemarin, itu gelar khusus abal-abal, gak benar. Kalau saya ikut di situ, tidak boleh dipegang apa dasarnya, kan gelar perkara khusus, masa nggak bisa dipegang? Kita rampas saja, kita paksa. Saya omongin orang ini benar kata Putih, Pak, sengaja di fisiologis mereka udah capek semua, baru dikasih tahu, jadi gak ada lagi protes. Padahal Pak Rismon itu nggak protes, tiba-tiba bisa down di situ, main diam aja kan? Tapi Bang, Artinya masa gelar perkara khusus Enggak, nggak bisa ada dipegang? pengacara. Ada pengacara yang mengatakan menantunya waktu itu. Iya. Jangan di situ. Iya. Ya justru itu karena udah down, harusnya bisa protes. Apa urusan kamu pengacara? Gitu. Menantunya itu maksudnya Yakub. Yakub Asibuan yang itu. Ya, Pak. itu anaknya. Nggak pernah tiba-tiba jadi pengacara Jokowi, nggak pernah menang perkara apa, belum pernah saya dengar itu, masih bocah. Masa dia bohong katanya udah ada Pak ini apa namanya itu? Otto. Bukan Yakub. Kamu telah melakukan kebohongan loh. Kamu bilang ada ijazah itu loh, kamu lihat ada watermarknya. Kacau nih, dibohong-bohong semua, dipakai bohong semua. Jadi kepada pengadilan ini Pak Hakim seperti dengan ngomongannya pengacara Jokowi tadi, itu ijazahnya apa kemungkinan minggu depan diambil? Tidak. Kenapa? Masih dalam penguasaan Polda. Jangan kalian kambing hitamkan Polda Metro Jaya ya untuk menutupi ijazah Pak Hakim itu. Orang jelas Pak Hakim ini sudah selesai titik udah. Tapi Pak Janes tadi kan ada pengacaranya kepolisian. Yang satu orang itu baju garis-garis itu. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa, dia aja. Dia dong yang seharusnya bertanggung jawab menghadirkan ijazah itu diambil dari Polda Metro. Tidak mungkin dia mengambil itu karena masih ada Kapolri itu, masih pelindungnya masih ada. Harus pecat dulu itu Kapolri baru selesai urusan. Iya. Oke gitu ya. Sebagai closing statement, Pak. Closing statementnya aja. Closing statement dari media, dari daerah. Iya, hakim. Iya. Jadi saya sudah menyaksikan Bisa ya, Bang? hari ini Hakim bisa di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo. Coba diperjelas Pak. Ternyata memang ini seperti dagelan. Maaf. Karena jelimet sekali ya tentang surat mana nomornya mana ini segala macam ya. Tidak boleh kalau nanti ada sidang lagi tanggal 30 Desember nanti tidak boleh membawa saksi gitu. Jadi suratnya diberesin dulu, kemudian nanti baru sekian lama lagi akan didatangkan saksi gitu. Jadi maaf ini memang ya tadi saya katakan memang useless court. Nanti karena memang ini ada keterlambatan, berarti nanti ada kita sidang bisa 1 minggu bisa 3 kali ya. Risikonya ya, ada keterlambatan sidang 1 minggu bisa 3 kali ya. Karena kita dikejar waktu juga sidangnya 5 bulan. Ya, karena kan ini juga nggak ada yang di luar negeri kan. Di peraturan SMA itu ada 15. Demikian ya. Untuk apa namanya? Cinta. Ya, oke, terima kasih. Gini, yang di sini ya, yang sudah dikasih ke link, Pak. Iya. Di sini yang bisa kita buka nanti. Masih bisa. Di perdata begitu, Pak. Kita nggak kasih silakan, kasih kesempatan. Nanti kan tadi kalau memang sudah diterima buktinya, kita kesempatan melihat. Kita kasih Pak, kita kasih kok, iya. Kita kasih terbuka kita enggak, ya kan? Terbuka, ya. Hukum acara perdata terbuka juga, ya. Kita kasih Pak, ya. Ya, nggak ada kita ini nggak ada sama nanti kesempatannya sama ya. Jadi boleh ya misalkan begini Bapak. Pada tanggal 6 nanti Respon dan kawan-kawan hadir. Terus giliran berikutnya mereka membuktikan mungkin tanggal 13 Januari kami juga menginginkan Respon dan kawan-kawan boleh memeriksa bukti mereka begitu Pak. Oh itu ini ya. Itu kan dia sebagai apa saksi atau ahli. Ya. Saya menginginkan mereka ahli bukan saksi. Ya, ini kan kalau ahli kan memang diberi cepat. Boleh ya. Ahli kan ketika ahli ya. Ahli mana punya ini? Dilihat kan di sini kan. Dibuka kok bisa. Besok ada Bapak ini kan kalau kan sudah kita validasi kan, Bapak bisa lihat, ini bisa lihat. Iya, udah terbuka kita.
pihaknya yang bisa lihat ya. Kalau orang luar nggak bisa, orang luar nggak bisa. Bisa saja seperti sertifikat kan, BPN kan cabut sertifikatnya, kalau di sini kan bisa diambil kan. Ini kan fotokopi Pak di sini, suplemen. Yang asli itu pegang pada di buku tangannya. Ya. Tidak sama, bisa. Ya. Jadi maksud kami mereka boleh hadir di ruangan ini. Waktu gimana? Waktu pemeriksaan itu yang kami maksud. Jadi kan ahli ya. Ya. Kan mendatangkan ahli kan ya. Ahli ya. Ya. Yang bisa kan bisa melihat bukti ini kan. Ya. Ketika dia ahli dia boleh buat begitu. Ya. Ketika dia ahli, ketika nggak ada ahli tidak bisa Pak. Ya. Ketika dia ahli boleh lihat yang dari petugas. Ini ahlinya dari sini. Ya. Mau lihat punya Bapak bisa. Ya. Jadi ahli kami boleh melihat alat bukti mereka. Di sini bisa. Bisa ya. Boleh Iya. menguji alat bukti mereka di ruang sidang. Nanti ketika Ya. dia jadi ahli. Ya. Karena mereka nanti karena kami akan menguji bukti-bukti yang apa namanya yang non digital. Ya. Ya karena ini bersaksi sebagai ahli ya kan. Ya. Itu ketika berahli. Ya. Ahlinya bersaksi. Ya. Silakan silakan. Ya. Saya mau lihat punya bukti T1, T2, Ya. T3. Kita kasih. Oke. Kan biasa begitu juga. Ya. Ahli di mana-mana begitu juga Pak. Ya. Dari B mau lihat dari T itu ada boleh. Ya. Dari T ahlinya mau lihat ke P boleh kan itu kan di persidangan ya. Tapi kelazimannya soalnya Ya. di peradilan Indonesia itu kan ketika penggugat menyajikan bukti dan saksi, giliran berikutnya kan bukti dan saksi dari mereka. Nah, kami kan tidak bisa itu yang kami maksudkan sebagai Kan berkasnya di sini sudah terkumpul Ya. semua di Oke. sini. Ya. Ya. Siap. Berkasnya sudah terkumpul dua di Ya. sini. Ya. Nggak ada di yang di luar bukan kami. Ya. Ya kan. Yang ketiga Dilakukan oleh T yang diajukan oleh P. Yang ketiga, Bapak Hakim, supaya kita tempat ini menjadi ruangan pendidikan secara terbuka, saya menginginkan nanti ada LCD projector untuk meniru sebuah bukti, Bapak. Jadi kalaupun pengadilan tidak bisa, kami penggugat akan menyiapkan LCD screen dan semua peralatannya. Nah gini ya. Ya, Itu kan memang urusan kami nanti ya. Iya, iya. Kami lihat nanti. ya, Mau lihat sendiri kan nanti. ya. Lihat ya. Boleh orang berpendapat macam-macam kan. Nah, yang dilihat orang bisa melihat berbeda-beda. Menurut A, B, menurut C, beda kan. Tidak. Memang pengadilan negeri Solo ini terbatas Pak. Negara memberikan apa adanya. CCTV juga kan coba. CCTV. Dan juga minta dana dari Mahkamah Agung juga nggak ada nih. Itu kekurangan kita negara Indonesia. Pengadilan itu kurang semuanya, fasilitas kurang. Bapak sendiri aja ruangan Pak. Ini ya pengunjung ya. Mau banyak pengunjungnya kasihan, saya kasihan juga. Supir kayak gini kan coba. Ruangannya kecil kan gitu ya. Pengamanannya kan. Apakah diperhatikan? Coba. Ya. Kita nggak ada apa. SDM kita juga kurang. Ya. Makanya Bapak atur sendiri ya. SDM atur sendiri kan. Kami nggak. SDM apa ada. Ya. Ya. Jadi SDM tertib, Bapak tertib semuanya bagus. Kami senang aja ya. Yang penting kita tertib lah sebagai warga negara, tertib untuk menonton atau pengunjung persidangan ya. Jangan berisik dengan dengannya. Biar kita istilahnya kalau kita sholat khusyuk kan. Ya, demikian. Ada yang mau sampaikan dari tugas 1 sampai cukup yang dia cukup ya. Karena agenda yang telah dijadwalkan dalam persidangan juga jelas, kami sangat mendukung. Jadi memang semuanya sesuai dengan agenda hukum acara perdata kita ikuti ya. IR, MPG maupun BW. Jadi berlaku dan undang-undang terkait dengan hukum acara perdata. Undang-undang 48 demikian. Demikian ya. Tapi saya tunggu dulu. Saya akan validkan dulu di sini. Ya, di ruang sidang juga. Ya. Iya. Yang lain berarti invalid. Ini makanya waktu itu berguna sekali nih. Salah sedikit begini kita 2 minggu. Jadi nggak lewat waktunya ya. Invalid. Saya satu aja.
satu yang dicoret dulu. Jadi ganti aja Pak ya nanti ya. Yang ini ganti aja ya. Kan cuma ada 2 kok. Penggugat hadir 2 prinsipalnya, Tovan Hakim dan 1 lagi Bahrul Mustoto. Untuk dari tim kuasa hukum yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 6. Lengkap ya Pak yang kemarin Ya, lengkap ya. Sebelumnya Pak Taufik ya artinya ya. Ya, betul ya. Pak. Ya. Untuk terbuka 1 tadi siapa Jadi yang yang mulia untuk Bapak Joko Widodo selaku tergugat 1 dalam perkara ini dihadiri oleh saya, kuasa hukumnya, Ibu Irfan, berikut Adi Putra, Pangarso Wicaksono, dan Rifa Dewantara. Oh, Rifa. Terima kasih. Terbuka 2, silakan. 2, 3, dan turun tergugat ya. Silakan. Hadir 2 orang. Yang pertama Yusuf Aditya Widodo. Yusuf ya, bentar ya. Yusuf Aditya ya. Ini 2 orang aja ya. Tergugat 4. Ya. Tugas 4 kan yang lalu ya, langsung masuk di courtnya langsung ya. Silakan juga kuasanya. Kartunya sama basnya. Ya, sudah tugas ya. Sudah tugas saya. Dr. Victor Sihomi. Saya nomor 10 ya. Nomor 10 ya. Kaki tadi nomor 10 ya. Adalah pembuktian dengan surat ya. Surat. Hari ini sudah di-upload ya. Di-upload ada 30 ya. Item itu, tetapi ini ada 15 ya. Kita akan cek ya kan. Verifikasi 15 ya. Ini dari dulu, kita buka dulu ya. Data sendiri ya. Silakan diajukan. Sorry.